penggunaan media sosial terhadap perilaku sosial. Nah, itu harus sudah sejak awal harus sudah ditetapkan. Nah, sementara dalam metode kualitatif, pilihan teori itu bisa berkembang tergantung pada kondisi di lapangan penelitian. Di awal misalnya kita menggunakan teori interaksi sosialnya, Weber, bisa jadi nanti berubah ke teori interaksinya misalnya Parson. Itu sangat mungkin kalau dalam metode penelitian kualitatif. Kemudian yang ketiga, eee, fungsi penelitian kuantitatif itu adalah dia menguji teori, ya, menguji teori. Jadi ada teori dulu, jadi berangkat dari teori yang sudah jelas, kemudian nanti diuji dalam, penelitian lapangan. Sebagai contoh misalnya, kalau judul penelitian kuantitatifnya adalah pengaruh media sosial terhadap perilaku individu. Nah, kita mencari teorinya dulu. Misalnya, menurut A, bahwa media sosial dapat mempengaruhi perilaku manusia menjadi demikian-demikian. Nanti dalam proses penelitian, kita jadikan teori tersebut sebagai hipotesis. Lalu kemudian kita uji dalam penelitian lapangannya. Itu yang kuantitatif. Nah, sementara dalam penelitian kualitatif, eh, si teori itu atau si penelitian tersebut justru bukan untuk menguji teori, tapi justru untuk menemukan teori baru atau menemukan aspek-aspek lain yang tidak tercover, tidak terjelaskan oleh penelitian yang kita pelajari. Sebagai contoh misalnya, perilaku sosial pengguna media sosial, perilaku manusia pengguna media sosial, begitu ya. Nah, itu mungkin kita akan membaca teori-teori sosiologi yang menjelaskan tentang perilaku sosial. Nah, ketika kita melakukan ke lapangan, maka teori tersebut bukan untuk diuji, melainkan untuk bagaimana kita menemukan kenyataan-kenyataan yang berbeda dengan apa yang tidak dijelaskan oleh teori. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian berapa jumlah teori yang digunakan dalam kuantitatif? Nah, dalam kuantitatif, jumlah teori itu sesuai dengan jumlah variabel yang diteliti. Kalau variabelnya ada 2, berarti kita membutuhkan 2 teori untuk menjelaskan variabel tersebut. Ya, kalau 3, berarti kita harus menambahnya. Sementara dalam teori dalam teori kualitatif itu penelitian bisa sangat banyak, tapi perbedaannya dalam penelitian kualitatif si teori itu bukan untuk bukan untuk membatasi kita ketika kita melakukan penelitian ke lapangan. Ya, sebagai contoh judul yang tadi, misalnya perilaku sosial pengguna media sosial, misalnya gitu. Berarti kita akan membahas atau mengumpulkan teori-teori tentang perilaku sosial. Lalu ketika kita penelitian ke lapangan, nah dalam penelitian kualitatif, si peneliti itu harus melepaskan teori-teori yang dipelajari tadi. Jadi dia hanya sebagai pengetahuan dasar saja. Lalu ini di poin 2 terakhir yang sebelah kanan di kualitatif. Nah, dalam proses pengumpulan data di metode kualitatif itu harus bersifat emik. Bersifat emik itu jadi si narasumbernya atau si informannya lah yang harus berbicara kepada kita. Sebagai contoh yang tadi misalnya, kalau penelitian tentang perilaku sosial para pengguna aplikasi media sosial, misalnya begitu. Berarti kita nanti akan wawancara ke pengguna media sosial atau kita juga berpartisipasi dengan para pengguna media sosial. Nah, kita mengumpulkan data itu bukan dibatasi oleh teori yang kita baca, tetapi kita mendengarkan apa yang dirasakan, dilakukan oleh informan-informan kita, ya. Nah, jadi di penelitian kualitatif itu bersifat grounded, yaitu menemukan teori dari lapangan penelitian. Jadi, bedanya di situ antara kuantitatif dan kualitatif, bagaimana posisi teori dalam kedua metode penelitian tadi. Oke, pembahasan ini sangat penting karena, seringkali kan umumnya mahasiswa kan dia tidak atau kebingungan gitu ya, bagaimana saya menggunakan teori, ya, bagaimana saya menggunakan teori dalam penelitian. Ya itu tergantung pada, metode apa yang digunakan, kuantitatifkah atau kualitatifkah, ya. Nah, pertanyaan yang panjang juga sebenarnya ada, misalnya, bagaimana saya memilih metode tersebut, apakah kuantitatif atau kualitatif?
Tergantung pada tujuan penelitiannya. Kalau tujuan penelitiannya untuk mengukur gitu ya, mengukur satu variabel terhadap variabel yang lain, kan mengukur itu bahasa Inggrisnya to quantify ya. Kalau berarti kuantitatif itu adalah mengukur. Kita menggunakan metode kuantitatif. Kalau tujuan penelitiannya adalah untuk memahami, maka kita menggunakan kualitatif. Misalnya, bagaimana perilaku sosial para pengguna media sosial. Kan ingin mengetahui, jadi kita menggunakan metode kualitatif. Nah, dari sini saya akan lanjut eh, ke hal yang lebih pokok, yaitu tentang bagaimana langkah untuk memilih teori. Jadi mereka yang belajar teori sosiologi atau juga dalam disiplin ilmu yang lain, itu kan belajar banyak teori. Dia juga mungkin sudah belajar dari PSK, TSM, bahkan mungkin ada postmodernisme gitu ya. Nah, dari banyak teori itu gimana sih saya milihnya? Ada beberapa langkah. Yang pertama adalah sesuaikan pilihan teori tersebut dengan masalah penelitian kita. Yang dimaksud dengan masalah penelitian itu apa, Pak? Masalah penelitian itu adalah eh, apa yang menjadi dasar kenapa kita melakukan penelitian dan kita ingin menjawab masalah penelitian tersebut. Jadi kan penelitian itu dilakukan karena ada masalah. Penelitian itu dilakukan untuk menjawab masalah penelitian. Kalau nggak ada masalah, ngapain dilakukan penelitian begitu. Nah, dari masalah penelitian itu nanti akan diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian. Atau dalam bahasa skripsinya menjadi rumusan masalah. Ya. Jadi pertama ada masalah penelitian, diturunkan menjadi pertanyaan penelitian. Bagaimana menemukan masalah penelitian? Sederhananya menemukan masalah penelitian itu adalah pertama adanya kesenjangan atau gap antara teori dengan kenyataan. Sebagai contoh misalnya, dia dan teman-teman belajar teori sosiologi tentang interaksi sosial. Kan di teori itu menjelaskan interaksi itu adalah secara fisik. Tapi kenyataannya kita melihat ada orang berinteraksi tidak secara fisik tetapi melalui media sosial. Itu gap antara teori dengan kenyataan. Salah satunya itu. Atau misalnya antara apa yang seharusnya dengan kenyataan, ya. Misalnya kalau orang belajar agama kemudian akan menjadi baik, menjadi soleh, kok banyak orang yang belajar agama tetapi tidak baik dan tidak soleh. Berarti ada gap antara yang seharusnya dengan yang kenyataannya. Itu menjadi masalah penelitian. Yang pertama, jadi sesuaikan teori yang kita pilih dengan masalah penelitian. Yang kedua, identifikasi cakupan masalah penelitiannya. Ya, jadi dilihat nih masalah penelitiannya apakah makro atau mikro. Nah, yang dimaksud dengan cakupan makro itu adalah teori-teori sosiologi yang menjelaskan jangkauannya luas. Misalnya, sebagai contoh, misalnya ada teori struktural fungsional dari Talcott Parsons yang dibahas dalam teori tersebut tentang sistem sosial, tentang fungsi-fungsi struktur-struktur sosial. Itu kan luas cakupannya, besar. Struktur sosial, masyarakat, kelompok, itu cakupannya makro. Nah, dalam sosiologi juga ada teori yang cakupannya mikro, yang lebih kecil, jangkauannya sangat sangat terbatas, sangat kecil. Yaitu pada teori-teori yang membahas tentang perilaku individu atau aktor, atau bahasa lainnya disebut dengan agen. Ya. Jadi kan di teori sosiologi itu secara garis besarnya dibagi dua. Yang pertama ada teori yang menjelaskan tentang struktur sosial. Yang kedua ada yang menjelaskan tentang agen. Agen itu individu atau aktor, tindakan individu. Teori apa contohnya yang mikro? Contohnya kalau dalam teori sosiologi klasik adalah teorinya Max Weber. Nah, Max Weber itu menjelaskan perilaku individu. Kemudian dalam sosiologi modern ada teori interaksi simbolik. Itu menjelaskan perilaku individu. Jadi sangat penting. Kemudian yang ketiga, yaitu kita memilih teori itu sesuai dengan level analisisnya. Jadi masalah penelitian sudah ketahuan, kemudian kita juga tahu, oh ini teorinya makro, ini mikro, maka kita harus memilih teori tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masalah penelitian yang kita pilih dalam teori. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang level analisis dalam teori sosiologi. Nah, tadi sudah saya jelaskan secara singkat, jadi dalam teori sosiologi itu yang sangat banyak
Sebenarnya bisa dikelompokkan. Yang pertama ada teori yang tingkat analisisnya atau pembahasannya bersifat luas. Misalnya yang membahas tentang sistem sosial, yang membahas tentang struktur sosial, yang membahas tentang lembaga, yang membahas tentang kelompok. Ini contohnya misalnya ada teori konfliknya Karl Marx, itu kan membahas tentang konflik kelas. Kelas sosial itu kan luas, besar, makro. Kemudian teori Durkheim tentang misalnya Durkheim itu tentang fenomena suicide ya, yang cakupannya sangat luas. Kemudian fakta sosialnya Durkheim juga sangat luas. Robert King Merton struktural fungsional juga sangat luas. Kemudian yang kedua ada yang namanya teori level mikro yang cakupannya personal, persoalan yang lebih sempit seperti tindakan individu atau tindakan aktor. Nah, tadi contoh teorinya adalah teori Weber atau teori interaksionis simbolik. Saya akan lanjutkan. Nah, ini beberapa teori yang dirangkum. Ini tabel yang dibuat oleh George Richter dan kita bisa menggunakan tabel ini sebagai panduan kita memilih teori. Jadi kalau ya teman-teman lihat di slide ini, di posisi sebelah kiri itu ada tulisan paradigma, kemudian ada eksemplar atau contoh, kemudian masalah pokok, kemudian metode penelitiannya seperti apa, teorinya apa saja. Saya akan jelaskan. Misalnya, jadi sosiologi itu bisa dikelompokkan menjadi 3 paradigma. Paradigma itu adalah isinya kebenaran, isinya asumsi tentang teori, kemudian konsep dan lain-lain disebut sebagai paradigma. Sebagai contoh yang pertama adalah fakta sosial. Contoh paradigma fakta sosial itu adalah tulisannya Emil Durkheim tentang The Rules Sociological Method atau tentang fenomena bunuh diri. Nah, apa yang menjadi masalah pokok dalam paradigma fakta sosial seperti dalam tulisannya Durkheim? Nah, yang dibahas masalah pokoknya adalah yaitu fakta sosial atau struktur dan lembaga sosial yang berskala luas. Yang dilihat bukan faktor sosial saja, tetapi juga pengaruhnya terhadap pikiran dan tindakan individu. Jadi, saya menjelaskan dulu misalnya penelitiannya Durkheim tentang suicide, tentang bunuh diri, itu kan menyimpulkan bahwa tindakan bunuh diri tersebut itu bukan karena faktor mental, psikologis, tapi karena faktor eksternal, yaitu faktor fakta sosial. Maka kemudian Durkheim membagi fenomena suicide itu menjadi 4, gitu ya. Ada anomik, kemudian altruistik, egoistik, gitu ya. Dan itu menjelaskan tentang bagaimana pengaruh faktor eksternal dalam hal ini struktur sosial, kemudian keadaan yang ada di luar individu berpengaruh pada tindakan individu yang ada di masyarakat pada tindakan. Nah, kalau kita penelitian membahas tentang fenomena yang bersifat makro, maka metode apa yang kita gunakan? Yang pertama adalah menggunakan interview, kemudian menggunakan kuesioner, ya, atau kita juga menggunakan perbandingan sejarah. Maksudnya perbandingan sejarah itu kita bisa membuat kronologi sejarah, misalnya kalau misalnya sejarah Indonesia, ya, berarti ada Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Itu perbandingan sejarah. Ya. Atau membuat kuesioner, kita menulis kuesioner kemudian dibagikan. Tapi jangkauan kuesioner itu sangat luas. Kemudian teori apa yang kita pilih ketika kita akan melakukan penelitian pada tema-tema yang sangat luas atau sangat makro. Yang pertama teori yang bisa digunakan adalah teori struktural fungsional. Ya, teori struktural fungsional ini misalnya dikemukakan oleh Durkheim termasuk perintisnya, tapi kemudian berkembang di Talcott Parsons dan Robert King Merton. Kemudian teori yang cakupannya makro atau luas itu ada teori konflik. Teori konflik membahas tentang konflik antara satu kelas sosial tertentu dengan kelas sosial yang lain. Jadi dari bahasanya sudah kelihatan itu adalah membicarakan tentang kelas atau kelompok. Kemudian ada teori sistem. Nah, teori sistem ini juga membicarakan tentang bagaimana misalnya
hubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Misalnya dalam teori Van-Warstir itu membicarakan tentang hal yang bersifat makro. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melakukan penelitian tetapi tingkat penelitiannya mikro? Ada contohnya, yaitu dari Max Weber. Weber ini masuk dalam paradigma definisi sosial. Contohnya apa? Contohnya adalah tentang tindakan sosial. Nah, sederhananya begini, Weber itu meyakini bahwa tindakan sosial orang itu bukan dipaksa oleh faktor eksternal, tetapi dia adalah merupakan hasil dari pemahaman, atau dalam bahasa Jermannya adalah Verstehen, interpretasi terhadap kenyataan eksternal. Sebagai contoh misalnya begini, kalau teman-teman yang muslimah, nah itu kan memakai pakaian muslim, ya. Nah, dalam pandangan Weber, tindakan para perempuan menggunakan pakaian muslimah itu bukan karena dipaksa oleh faktor eksternal, dalam hal ini adalah agama. Tetapi kata Weber itu adalah proses pemahaman individu terhadap doktrin agama, lalu kemudian menjadi kesadaran dan memutuskan untuk menggunakan pakaian muslim, ya, seperti itu. Nah, tapi kan kenyataannya kelihatannya sama juga, semuanya pakai pakaian muslim. Iya, sama, tetapi motif dari masing-masing orang ketika menggunakan pakaian tersebut itu beda-beda. Kemudian nanti Weber melahirkan beberapa rasionalitas atau motifnya. Pertama ada afektif, kemudian ada instrumental, ada tradisi, kemudian ada nilai. Empat itu kan beda-beda. Mungkin si A pakai jilbab, pakai pakaian muslim, alasannya ini. Tetapi si B beda lagi. Nah, itu kan berarti motifnya beda-beda. Nah, kenapa bisa beda-beda? Karena yang menentukan itu adalah individu. Apa yang menjadi masalah pokok dalam dalam penelitian yang mikro itu? Masalah pokoknya adalah pada cara aktor mendefinisikan situasi sosial dan mempelajari pengaruh definisi situasi sosial ini terhadap tindakan dan integrasi. Tadi saya contohkan misalnya kalau mempelajari tentang makna penggunaan pakaian muslim di kalangan remaja muslimah. Misalnya. Itu kan kita mempelajari atau mendefinisikan cara aktor mendefinisikan situasi. Bagaimana metodenya? Metode yang digunakan adalah dengan observasi. Observasi itu kita observasi, kemudian interview juga bisa, wawancara juga bisa, in-depth interview juga bisa. Nah, teori apa saja yang cakupannya mikro? Itu teori tindakan, ini ada di teorinya Weber, kemudian teori interaksi simbolik, ini di teori modern, kemudian ada teori fenomenologi, ada etnometodologi, dan ada eksistensialisme. Nah, jadi dengan peta ini sebenarnya pertanyaan tadi bagaimana kita memilih dan menentukan teori, yaitu tadi pertama adalah tahu dulu masalah penelitian tentang apa sih. Ya, setelah itu kemudian kita pilih teorinya, apakah teorinya bersifat makro atau mikro. Kalau masalahnya bersifat makro, maka kita memilih teori yang bersifat makro. Kalau masalah penelitian yang bersifat mikro, maka kita akan memilih teori yang bersifat mikro. Apa saja teori yang makro? Teori yang makro itu misalnya yang masuk ke dalam paradigma fakta sosial. Kalau teori yang bersifat mikro berarti masuk ke definisi sosial. Apa metodenya? Ini sudah dituliskan di sini, ada observasi, kemudian ada interview, dan lain-lain. Jadi memilih teori itu didasarkan pada masalah penelitiannya apa. Oke, kalau sudah masalah penelitiannya, oh ini masalahnya kayaknya tentang makro, berarti kita akan memilih teori yang makro. Oh ternyata masalahnya masalah yang mikro, berarti kita akan menggunakan teori yang mikro. Apa yang telitinya? Kalau yang mikro, yang telitinya adalah tindakan. Kalau yang makro, yang telitinya adalah sistem sosial, struktur sosial yang bersifat luas. Dan itu ada dalam teori-teori studi yang sudah dibahas di perkuliahan. Nah, teman-teman, secara garis besar itu nanti dia bisa bertanya ke saya atau bisa menyampaikan masalah penelitiannya atau judul penelitiannya. Kemudian nanti saya bisa membantu mendiskusikan untuk memilih teori yang
yang relate gitu ya, yang apa namanya, yang konsisten dengan masalah penelitiannya, kemudian dengan tingkat analisis dari teori tersebut. Saya kira untuk pemaparan itu yang bisa disampaikan, nanti bisa disampaikan pertanyaan secara langsung atau saya bisa respon secara lebih spesifik terhadap masalah yang sedang atau kepentingan yang sedang dibutuhkan sesuai dengan skripsi yang sedang dikerjakan. Begitu kira-kira, saya kembalikan dulu ke Kintan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dede sudah memaparkan materi tentang tema kita kali ini, memilih teori untuk skripsi ya, khususnya teori sosiologi gitu. Tadi kalau menyimpulkan sedikit, intinya kita lihat dulu nih penelitian kita tuh mau secara makro atau mikro. Nah, kalau misalkan udah nentuin itu baru bisa nentuin ya pakai tokoh yang mana, teori yang mana ya Pak. Oke, mungkin langsung aja ke Kak Dianya, boleh kita langsung sesi diskusi aja. Barangkali Kak Dia ada yang mau ditanyakan kepada Dede perihal penelitiannya. Boleh, silakan Kak. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya dan juga terima kasih Pak Dede atas pemaparan materinya. Jadi sebenarnya alasan ini tuh bukan untuk mencari tahu teori, tapi lebih ke mendiskusikan teori yang saya gunakan sih Pak Dede. Kan jadi skripsi saya itu tentang perilaku pergaulan bebas gitu, khususnya di seks bebas dan yang konteksnya tuh friends with benefit gitu. Nah, terus kemarin kebetulan saya kan sudah seminar proposal dan saya tuh disarankan oleh dosen pembimbing untuk menggunakan teorinya namanya teori sexual fields itu dari Bourdieu. Nah, cuman dari saya pribadi tuh masih belum paham teorinya dari Bourdieu ini tuh tentang apa sih? Karena kalau saya cari tahu pribadi itu, kalau nggak salah itu tentang postmodern gitu loh. Dan Bourdieu ini teorinya tuh lebih ke tentang kayak habitus, terus modal dan sebagainya. Mungkin dari Pak Dede bisa kasih pencerahan lebih jauh tentang Bourdieu ini seperti apa dan teori-teorinya. Terima kasih. Oke, dia. Jadi kalau di slide tadi saya kan menjelaskan tentang ada dikotomi antara teori mikro dan makro, gitu ya. Teori mikro itu adalah teori yang mempelajari perilaku individu, sementara yang makro adalah yang mempelajari tentang sistem sosial. Nah, di perkembangan teori selanjutnya itu ada upaya untuk menggabungkan antara dikotomi tadi, antara mikro dan makro, antara tindakan individu dan kenyataan sistem sosial. Dan itu disebut sebagai integrasi teori. Nah, salah satunya dikerjakan oleh Pierre Bourdieu, gitu ya. Bourdieu ini salah satu teori sosiologi yang menggabungkan atau mendamaikan atau lebih tepatnya bridging, gitu ya, menjembatani dikotomi antara yang pendekatan mikro dan pendekatan makro. Nah, teori yang umum dikenal oleh mereka yang belajar sosiologi adalah pertama tentang modal sosial, kemudian tentang habitus, tentang habitus dan arena. Nah, habitus ini adalah teori yang menjembatani antara dikotomi mikro dan makro. Jadi kata Virbodu itu, habitus itu adalah itu ada akar kata dengan habit, dengan kebiasaan. Jadi misalnya begini, sederhananya. Kan kalau di teori yang mikro itu, teori yang makro itu, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh faktor eksternal, ya, oleh lingkungan dan lain-lain. Sementara teori yang mikro itu menjelaskan bahwa tindakan sosial seseorang itu bukan dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi proses pemahaman individu terhadap realitas kemudian menjadi satu tindakan. Nah, dalam teori habitus kedua-duanya itu saling mempengaruhi, tidak dipisah. Ya, tidak dipisah. Sebagai contoh begini, yang dimaksud habitus itu, kalau saya misalnya lahir dari keluarga yang akademik, maka saya akan terbiasa dengan atmosfer atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik. Itu akan tertanam dalam diri saya, ya. Nah,
Berarti nanti dalam kehidupan sehari-hari, saya akan menjadikan itu sebagai bagian referensi saya dalam melakukan satu tindakan sosial tertentu. Tetapi si kebiasaan tersebut itu akan menjadi tumbuh dan berkembang kalau kita berada dalam field atau dalam arena itu menunjang pada latar belakang saya. Sebagai contoh misalnya kalau saya lahir dari keluarga yang akademik dan saya sudah biasa melihat orang tua baca buku atau orang tua mengajarkan sesuatu, maka akan ada di dalam pemikiran saya, kemudian nanti akan menjadi referensi dalam tindakan saya. Tapi kemudian saya berkecimpung atau aktif di lingkungan yang tidak akademik, bukan lingkungan akademik, tetapi misalnya lingkungan olahraga. Nah, berarti field yang saya pilih itu berbeda dengan lingkungan di mana saya tumbuh. Maka Bourdieu itu ingin membandingkan bahwa kalau ada dua orang nih, yang satu tumbuh dari lingkungan A, kemudian memilih field atau arenanya A, kemudian satu lagi tumbuh dari lingkungan B, kemudian dia memilih arena C, maka peluang untuk keberhasilan itu ada pada orang yang tumbuh di A, kemudian memilih arena A. Ya, jadi ada dua hal itu. Nah, teori ini ingin menjelaskan bahwa antara keinginan si individu dengan dorongan itu bukan sesuatu yang terpisah, tetapi sesuatu yang saling menyesuaikan. Sehingga nanti bentuk tindakannya merupakan kontribusi dari dua sisi tadi, yaitu dari sisi yang sifatnya perilaku individu dan sisi dari sifatnya faktor sosial. Nah, kaitannya dengan penelitian dia tentang perilaku seks bebas, itu bisa dilihat pertama dari sisi habitusnya. Apakah misalnya secara sejarahnya atau masa lalunya orang tersebut terbiasa atau sudah mengenal, ya, sudah mengenal perilaku tersebut atau tidak. Kemudian dia apakah berada dalam arena atau field yang juga mendukung pada perilaku tersebut. Nah, potensi orang melakukan seks bebas itu kalau misalnya secara habitus dan secara arena dia memang berada di situ, maka kemungkinan besarnya akan berperilaku yang sama. Sebagai contoh misalnya begini, ada satu keluarga yang orang tuanya pernah atau pekerja seks komersil misalnya ya, kemudian punya anak. Anaknya secara habitus dia melihat, menyaksikan, terbiasa dengan perilaku atau kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian dia bergaul juga dengan orang yang cenderung pada pergaulan bebas. Maka secara teoritis dengan menggunakan pendekatan habitus dan arena itu, dengan field itu sudah peluang besar orang tersebut menjadi sangat besar dibanding misalnya kalau ada satu keluarga yang pernah menjadi PSK dan anaknya sudah hidup dalam lingkungan seperti itu, tapi kemudian dia disekolahkan ke pesantren, maka dia akan memilih arena yang berbeda. Dan di situ akan melahirkan proses hubungan antara pengalaman dia dengan pilihan pribadi dia dan nanti akan memutuskan pada tindakan apa yang nanti dipilih. Nah, jadi yang bisa saya jelaskan terkait dengan teori ini adalah yaitu tadi harus memisahkan mana yang disebut sebagai habitusnya, mana yang disebut dengan arenanya. Jadi habitusnya dilihat dari si pengalaman individunya yang masa lalu. Kemudian dari dari view-nya, dari arenanya, sekarang dia berada di lingkungan yang mana. Itu akan menjadi pertimbangan untuk menjelaskan bagaimana misalnya berkembangnya perilaku seks bebas. Gitu kira-kira dia. Silakan boleh merespon kalau ada hal yang belum jelas. Iya, Pak Dede, terima kasih atas penjelasannya. Terus, tadi kalau saya nggak salah dengar, Pak Dede sempat menyinggung
Bourdieu ini juga sempat menyinggung soal modal sosial gitu, dan kalau saya baca di teori sexual fields itu tuh juga terdapat unsur modal seksualnya gitu loh Pak. Nah, kalau yang dari dua unsur apa habitus sama aliennya tadi, letak unsur modalnya tuh ada di mana ya Pak? Oke, jadi teori modal sosial ini sebenarnya ini adalah kritik terhadap teori Karl Marx. Jadi kalau kita belajar sosiologi klasik atau modern, itu kan Karl Marx itu menjelaskan modal itu dari ekonomi, gitu ya. Nah, dari modal ekonomi itu terbentuk kelas sosial. Maka ada kelas borjuis dan proletar. Nah, pembagian itu didasarkan pada ekonomi. Nah, kata Pierre Bourdieu, ada modal yang lain yang bisa membentuk kelas sosial. Yang modal tersebut adalah modal kebudayaan, ya, modal kebudayaan sosial kapital atau modal sosial. Modal sosial itu bisa dari kebudayaan, bisa hal-hal yang lain selain ekonomi. Misalnya begini, kenapa seorang yang latar belakangnya bangsawan, dia akan berkumpul dengan bangsawan yang lain? Ya karena modal sosialnya adalah kebangsawanannya. Nah, itu kan bukan modal ekonomi, tetapi modal budaya. Nah, kenapa orang-orang yang punya perilaku seksual kok kumpulnya dengan sesama yang suka atau akan berkumpul dengan yang berperilaku yang sama. Nah, berarti bahwa kesamaan eh, tersebut itu menjadi modal terbentuknya satu kelompok sosial tertentu. Apa modal sosialnya? Modal sosialnya bisa jadi adalah pengalaman atau penggunaan seksualitas sebagai komoditas misalnya. Orang-orang tersebut menggunakan seksualitas sebagai komoditas, apakah nanti ada yang dikomersilkan atau bahkan ada yang tidak dikomersilkan tetapi sebagai pleasure saja gitu ya, sebagai kesenangan saja. Kan dalam perilaku seks bebas juga kan tidak semuanya untuk kebutuhan komersil. Kalau yang komersil mungkin itu motifnya ekonomi, tapi juga ada kan yang sifatnya untuk kesenangan saja. Nah, itu beda lagi. Nah, berarti yang dimaksud dengan modal sosial itu adalah ketika terbentuk satu kelompok sosial tertentu yang dasarnya itu bukan dasar ekonomi, tetapi dasarnya adalah karena kebudayaan atau hal-hal lain yang di luar ekonomi. Misalnya para penganut seks bebas itu lebih ke ideologi dan mereka akan membentuk kelompok aktivis pendukung seks bebas misalnya. Terbentukkan kelas sosialnya, terbentuk kelompoknya. Apakah motifnya ekonomi? Bukan ekonomi, tetapi ideologi atau nilai atau kebudayaan. Nah, yang dimaksud dengan sosial kapital itu adalah jadi penggunaan modal di luar modal ekonomi yang mendorong terbentuknya kelompok atau kelas sosial. Dalam kasus penelitian dia, ya bisa relate juga dengan hal itu. Gitu dia. Baik Pak Dede, terima kasih atas responnya kembali. Sekarang sudah lebih jelas sih saya Pak tentang teori yang saya gunakan, karena jujur aja saya masih agak bingung untuk kemarin, padahal udah semprot tapi tetap bingung gitu. Nah terus dulu tuh dosen pembimbing saya pernah bilang kalau coba saya disuruh buat mengkaji tentang sosiologi seksual gitulah. Itu tuh ada nggak sih Pak? Kalau ada tuh dari pemikirannya siapa ya Pak? Soalnya kalau saya ingat-ingat lagi tuh saya belum pernah diajarkan tentang sosiologi, khusus sosiologi seksualitas seperti itu Pak. Kalau secara khusus memang tidak ada teori yang membahas tentang sosiologi seksual, tapi kita bisa menemukan misalnya di sosiologi keluarga ada pembahasan tentang pembagian peran berdasarkan jenis kelamin gitu ya. Atau secara lebih spesifik bisa dilihat di teorinya Michael Foucault tentang the history of sexuality atau sejarah seksualitas. Itu sudah kita bahas, kayaknya ada di IG kita, nanti bisa dia cek ya. Saya akan jelaskan begini. Jadi buku Michael Foucault tentang the history of sexuality atau sejarah seksualitas itu membicarakan tentang satu kenyataan dulu di Eropa
wacana atau pengetahuan tentang seksualitas itu tidak dibicarakan, tidak didiskusikan secara terbuka gitu ya. Itu sangat terbatas. Nah, Foucault kemudian melihat ada perbedaan sementara di peradaban masyarakat yang lain, isu seksualitas itu dibicarakan biasa saja gitu ya. Kenapa bisa begitu? Nah, kemudian Michael Foucault menemukan bahwa kenapa wacana seksualitas itu tidak dibicarakan masyarakat barat, karena ada pemahaman bagi kelas sosial tertentu bahwa wacana atau isu tentang seksualitas itu tidak produktif, itu tidak mendukung pada pada tindakan yang produktif, pada kerja, ya, pada kapitalisme. Maka wacana atau pengetahuan tentang seksualitas itu dibatasi oleh kelas berjuis karena tidak menguntungkan, gitu ya. Nah, dari situ kemudian Michael Foucault menyimpulkan bahwa pengetahuan tersebut itu tidak netral, tetapi dia sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh kekuasaan. Seberapa banyak pengetahuan tentang seksualitas itu bukan terjadi secara alamiah, tetapi dia dikendalikan oleh penguasa, dalam hal ini kelas berjuis. Sebagai contoh begini, untuk lebih mudahnya, di Indonesia orang tidak mudah, tidak bebas untuk membicarakan tentang tentang sosialisme, tentang komunisme. Sementara di negara yang lain kan biasa aja. Nah, pertanyaannya kenapa di yang lain bisa, kenapa di kita dibatasi? Nah, karena pemerintah dalam hal ini negara mengendalikan tersebarnya pengetahuan tersebut. Kenapa dikendalikan? Karena bisa berbahaya terhadap ideologi negara. Nah, dengan demikian suatu pengetahuan dalam masyarakat itu tidak netral, tidak bebas, tetapi terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan itu mengendalikan jenis pengetahuan apa, seberapa banyak pengetahuan yang tersebar di masyarakat, dan si pengetahuan tersebut juga melegitimasi pengetahuan yang beredar itu melegitimasi kekuasaan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, jadi di antara buku yang membahas tentang seksualitas tidak secara spesifik juga membahas tentang pergaulan bebas, itu ada di antaranya di buku di History of Sexuality-nya Michael Foucault. Kita sudah membuat pembahasannya di IG, nanti bisa dicek sama dia. Kemudian juga tentang seksualitas itu bisa dibahas di teori Judith Butler. Judith Butler, Postmodernism, itu kita juga ada kontennya di YouTube, sudah ada, itu membicarakan tentang teori, itu tentang pilihan seksualitas juga sudah ada. Nanti kita juga akan ada pembahasan sudah ada di YouTube. Saya kira sudah cukup, penjelasan cukup panjang. Nah, saran saya, jadi nanti dia bisa menggunakan teori grand teorinya dulu, misalnya dari Phil Bourdieu itu. Kemudian nanti untuk teori grounded-nya ya bisa nanti merujuk ke teori-teori yang lebih aplikatif gitu ya, tentang seksualitas. Mungkin tidak akan ditemukan sih secara spesifik tentang seksualitas itu dalam sosiologi, tapi bisa merujuk pada penelitian-penelitian yang lebih aplikatif, yang lebih grounded. Dan kalau penelitiannya kualitatif kan seperti yang dijelaskan di slide yang pertama yang saya sampaikan, jadi itu jangan terlalu dibatasi oleh teori yang kita kemukakan, tetapi nanti dia bisa observasi, bisa in-depth interview ke komunitas yang menjadi objek penelitian, dan kita akan mendengarkan apa yang dialami oleh mereka, dan itu sebagai sebuah teori yang ditemukan dalam penelitian. Begitu dia. Ya, baik Pak Dede, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Jadi kan kebetulan saya kan tadi bilang kalau saya pakai teori sexual feels dari Bourdieu. Nah, kemudian saya kemarin itu saya buat metode penelitiannya itu pendekatannya memilih fenomenologi. Soalnya saya mikirnya
soal pengalaman FWB ini kan pengalaman seseorang gitu. Nah, karena unsur pengalaman inilah saya memakai fenomenologi, dan tadi dari yang dijelaskan Pak Dede itu dijelaskan juga kalau kebetulan yang di teorinya Bourdieu ini tuh kayak kombinasi antara mikro makro, sama kalau mikro itu kan lebih ke pemahaman individu. Nah, menurut Pak Dede ini memang sudah cocok atau belum ya kalau saya pakai fenomenologi, dan kalau udah cocok mungkin Bapak ada saran arahan buat saya, Pak? Ya, saya ingin ini dulu menggarisbawahi. Jadi sebenarnya di Bourdieu sendiri, di teori pokoknya tidak ada teori secara khusus yang disebut dengan seksual arena atau seksual field gitu ya, atau arena seksual. Tapi konsep dasarnya adalah habitus dan arena gitu ya, dia ya, habitus dan arena. Nah, kita bisa menggunakan field itu atau arena itu untuk seksual field atau arena seksual gitu ya, bisa. Kemudian mengomentari yang kedua, ya fenomenologi menjadi pendekatan yang menurut saya lebih akan berpeluang lebih akurat kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh oleh informan yang diteliti. Jadi kan kita memberi dengan metode tersebut, peneliti nanti memberi kesempatan kepada informan untuk mengisahkan atau menceritakan pengalamannya, dan itu akan menjadi data penting yang disebutkan dalam slide yang saya sebutkan sebagai data emig. Data emig itu data yang disampaikan oleh informan, bukan sesuai dengan kepala kita, ya, tapi apa yang disampaikan oleh si informan yang kita teliti. Nah, kemudian nanti kalau menggunakan Bourdieu berarti juga harus membicarakan faktor-faktor yang bersifatnya makro, misalnya membicarakan tentang faktor-faktor eksternal yang membuat orang berperilaku seks bebas, ya. Itu kalau bisa diungkapkan, maka akan menjadi satu kombinasi penjelasan yang sangat komprehensif sih saya kira. Nah, pendekatan ini sama juga nanti mungkin dia pernah belajar tentang sociological imagination-nya imajinasi sosiologisnya Niels. Itu sama, seperti mirip dengan pendekatan teori habitus dan arenanya dari Bourdieu gitu. Nah, untuk penjelasan tentang fenomenologi kayaknya kita juga pernah membahas itu di IG Perstisiologi, nanti dia bisa cek juga ke situ. Begitu kira-kira dia. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasan dan arahannya. Siap. Mungkin cukup sekian dari saya untuk sesi konsultasi dan diskusinya. Ya. Ya, aslinya memang Malang atau dari luar Malang? Saya aslinya Kediri, Pak. Di Malang cuma kuliah aja. Oh, Kediri ya. Ya. Oke, cukup begitu? Cukup, Pak. Sudah ada gambaran buat skripsi saya ke depannya nanti. Boleh, kalau ada pertanyaan nanti boleh DM ke Perstisiologi, kalau ada nama dia nanti kita respon balik gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, saya kira itu untuk konsultasi hari ini. Saya kembalikan ke Kintan. Silakan, Kintan. Oke, siap. Terima kasih, Pak Dede. Ya, jadi tadi udah ya, Kak Dia udah jadi ada gambaran gitu ya buat penelitian Kak Dia. Kebetulan Kak Dia juga sebenarnya udah ada teorinya, cuman pengen diperjelas lagi. Tadi udah disampaikan sama Pak Dede, ngasih contoh-contohnya juga. Udah cukup jelas sih kalau menurut aku gitu ya. Nah, mungkin sekarang kita langsung ke sesi ini sih, Pak. Seperti biasa ada sesi dokumentasi. Gimana Kak Dia sama Kak Pailani boleh nggak untuk on cam? Bisa nggak maksudnya? Bisa on cam nggak? Boleh Teh Kintan, aduh mohon maaf Pailaninya sedang nganterin orang tuanya jadi diganti oleh saya. Boleh, nggak apa-apa dong, nggak apa-apa banget. Ya. Oke, mantap. Siap. Kak, dari Kak Rika juga boleh nggak di screenshot? Aku di Boleh, handphone. boleh. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kita ini dulu ya.
Boleh lagi ya Pak, Teh dan Kak Dia. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Rika. Terima kasih Oke. Kak Kintan. Terima kasih juga Pak Dede dan Kak Dia. Boleh nanti kalau misalkan mau ada pertanyaan tadi ya, bisa DM ya Pak ke IGPS. Ya. Oke, sudah cukup ya? Oke, mungkin untuk kali ini Kintan tutup untuk kelas kali ini. Terima kasih untuk Kak Dia sudah mempercayakan untuk ikut kelas konsultasi teori dari perspektif sosiologi. Oke. Semangat ngerjain skripsinya, semoga lancar. Iya, terima kasih Kak dan Pak Dede. Ya. Oke, baiklah, saya tutup dulu ya. Semuanya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Terima kasih banyak. Saya Semangat. izin move out ya Kak, Pak Dede. Ya, Ya, siap. silakan Terima Kak. Teh Rika, jangan Mohon dulu live. Bapak. Iya Pak? Yang kayaknya ini belum di-upload ya. Oh iya boleh Bapak. Nanti Rika upload ke Instagram ya Pak ya. Ya. Terus katanya ini sebenarnya itu harus ada yang